Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tidar Baiguna dengan nomor induk mahasiswa 2020531189 ingin membahas tentang akun dan manfaatnya. Nah, pengertian akun. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan beban. Nah, ini yang pertama itu ada akun T. Kenapa dinamakan T? Karena sisi sisi debit dan kredit dan di atas akun itu membentuk huruf T. Nah, di atas ini nama perkiraan itu nama akun, terus sisi kiri ada sisi debit, kanan yaitu kredit. Nah, ini yang kedua akun dua kolom. Kenapa dinamakan dua kolom? Karena sisi debit dan kredit berpisah. Jadi peletakannya berbeda. Nah, setiap debit itu ada tanggal, keterangan, ref, terus ada debit. Nah, sini juga tanggalnya ada tahun 2006, terus ada tanggal dan bulan. Di sisi kanan ini biasanya ada garis dua, tanggal, keterangan, ref, dan kredit. Ini seperti sama yang debit, hanya bedanya ini kredit, yang sisi kiri itu debit. Terus yang ketiga ada akun 4 kolom. Kenapa dinamakan 4 kolom? Karena ada 4 yaitu debit. Kalau dihitung ini ada 4, debit 1, kredit 1, debit 1, kredit 1. Jadinya 4. Nah, itu dari kiri ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, terus saldo. Saldonya dibagi menjadi 2 yaitu debit, kredit. Nah, tanggal itu ada tahun, terus bulan dan juga tanggal. Pengelompokan akun. Nah, akun-akun neraca atau disebut juga akun real, yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca, seperti akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Nah, jadi akun hutang, akun modal, dan akun aktiva ini bukan masuk ke dalam nominal. Nah, sedangkan yang dua yaitu ada akun-akun laba rugi atau disebut juga dengan akun nominal. Nah, akun ini adalah semua akun yang terdapat di dalam laporan rugi laba yang mencakup akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan seperti pendapatan perusahaan bisa bisa cash maupun kredit. Dan juga ada akun beban. Beban di sini banyak sekali, ada beban gaji karyawan, beban gedung, beban listrik, beban kebersihan juga bisa, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada buku besar. Buku besar dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Nah, akun real itu terdiri dari tiga tadi ya, akun aktiva, hutang, dan akun modal. Sedangkan nominal yaitu dua, akun pendapatan dan akun beban. Saat membuat buku besar nanti akan diurutkan akun real dulu, baru akun nominal. Gitu. Nah, pedoman pengisian akun. Ini adalah sisi default atau standarnya atau bertambah. Nah, ini aktiva kalau posisinya berada di kiri berarti itu bertambah. Kalau sedangkan di kanan yaitu berkurang. Sedangkan hutang sebaliknya, kalau bertambah itu di kanan, kalau berkurang yaitu di kiri. Sedangkan modal sama seperti hutang, bertambah di kanan, kalau di kiri itu berkurang. Terus ini ada penjualan. Penjualan kalau di kanan bertambah, kalau di kiri berkurang. Beban sama pref sama, kalau kiri ditambah, kalau kanan dikurang. Nah, buku besar atau general ledger adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Neraca percobaan. Neraca saldo atau neraca percobaan adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Nah, setelah kalian membuat buku besar, maka saldonya itu akan keluar seperti kas di debit atau di kredit lah. Nanti hasil akhirnya itu jadikan satu, nanti ditambahkan apakah, dan harus seimbang, tidak boleh ada lebih sisi kiri maupun sisi kanan. Laporan keuangan, laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau satu tahun. Nah, ini kalau berada di sisi debit berarti itu laba atau untung ya. Kalau
di sisi kiri berarti perusahaan tersebut itu rugi. Nah, terus laporan keuangan yang kedua ada laporan perubahan modal. Nah, ini adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Terus ada neraca. Nah, ini adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Nah, ini contohnya. Yaitu sebuah perusahaan yang bernama Jaya Computer Service. Laporan laba rugi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahunnya tidak diperlihatkan. Nah, ini pendapatan. Oke guys, terus ada beban operasional, beban promosi, beban listrik, telepon, dan gizi karyawan sisi kanan. Terus beban operasional total dalam kurung, terus setelah dijumlahkan terus dikurangi lagi laba kotor sebelum pajak. Nah, ini laporan perubahan modal, yaitu ada modal awal periode, terus laba usaha periode berjalan, terus prive itu dikurang, dan modal akhir periode. Nah, ini adalah contoh neraca. Aktiva lancar, yaitu ada kas dan bank, piutang dagang, perlengkapan kantor. Aktiva tetap ada peralatan kantor, kendaraan, bangunan, tanah. Sedangkan ada utang jangka pendek, yaitu utang usaha, dan juga ada utang jangka panjang, yaitu utang bank dan modal pemilik. Dan nanti total aktiva dan total pasifa. Laporan arus kas. Nah, ini saldo awal kas awal periode itu berapa, terus ada arus kas masuk berapa aja, terus ditambah menjadi jumlah kas masuk, ditambah dari penerimaan piutang, penerimaan penjualan tunai, penerimaan pendapatan bunga, macam-macam kas masuk. Sedangkan ada juga arus kas keluar, yaitu pembelian tunai, pembayaran hutang usaha, pembayaran hutang bank, macam-macam kas keluar, terus dijumlah kas keluar. Saldo akhir periode yaitu jumlah kas masuk dikurangi dengan jumlah kas keluar. Nah, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.